Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan mendatang. Semoga bisa bermanfaat ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi secara mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading prediksi untuk tahun 2025. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Kita lihat ya, ada energi apa yang mungkin memasuki kehidupan Taurus supaya kamu bisa mengantisipasinya. Jadi sekarang kita kocok dulu kartunya, kita keluarkan semua dulu kartunya, nanti kita baca sama-sama, oke? Taurus please. 2025 for Taurus please. Oh. Saya akan ambil ya. Owl, burung kakak tua. Iya bener ya. Burung hantu, sorry. Owl, burung hantu. Kata kuncinya intuition, intuisi. Oke. Taurus. Menarik sekali, interesting. 2025 for Taurus, please. Thank you. Oh, okay, that's good. Saya akan ambil yang atas ya. Kebuka langsung. Taurus, please. 2025 for Taurus, please. Thank you. Wow, Taurus, uang kamu bagus banget nih. Bener deh. Dengan 3 kartu ini, uang kamu bagus banget di 2025. Diaminin dulu aja ya Taurus ya. Wow. 2025 for Taurus, please. Wow. Ini Queen of Wands, ini King of Wands. Oke. Oh, I see. Oke. 3 kartu yang di sini adalah tema besar energi kamu di 2025. Dan juga kesehatan kamu secara mental, emosional maupun secara fisik, oke? 3 kartu yang di sini adalah tentang keuangan kamu. Nah, berikut pula pekerjaan kamu, karir kamu, pokoknya yang ada hubungannya dengan uang, dengan materi. Sedangkan yang 3 di bawah adalah energi mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Nggak terbatas urusan asmara, tapi secara umum hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar, oke? Kita kesini dulu ya. Owl, burung hantu dengan kata kunci intuisi. Kartu oracle yang kamu dapat. Kartu tarotnya yang menemani adalah Nine of Swords dan Queen of Wands. So, ini saya pernah berada dalam situasi seperti ini. Jadi gini Taurus, kamu mungkin di 2025 akan menyadari akan terbuka mata kamu bahwa kamu punya api di dalam diri kamu sendiri. Kamu punya semangat, kamu punya api, punya semangat, punya gairah, punya nafsu, punya sinar di dalam diri kamu sendiri. Selama ini mungkin kamu mencari inspirasi dari luar. Seringnya kamu mencari inspirasi dari luar. Tapi 2025 kamu akan terbuka matanya, atau kamu akan mendapatkan kesadaran baru bahwa gue bisa dapat inspirasi dari dalam diri gue sendiri kok.
gue gak perlu berhubungan sama orang lain untuk bisa mendapatkan inspirasi tersebut. Gitu loh. Jadi kamu akan menyadarinya, menyadari sinar kamu sendiri. Yang selama ini mungkin terpendam, yang selama ini mungkin tertutup. Karena kamu selalu seringkali berhubungan dengan orang-orang yang sinarnya jauh lebih terang benderang di mata kamu. Di mata kamu. Belum tentu orang tersebut sinarnya lebih terang benderang, belum tentu. Tapi di mata kamu kayaknya mereka tuh terang banget gitu loh. Tapi di 2025 kamu akan menyadari bahwa ternyata kamu punya sinar sendiri dan bahkan lebih terang dari mereka gitu loh. Tapi ada tapinya nih. Biar gimana kita nggak bisa menutup ya, ada Nine of Swords di sini, which is ini adalah energi mimpi buruk, overthinking, energi khawatir, cemas berlebihan. Jadi sebelum kamu mencapai kesadaran ini, kamu akan dilanda perasaan-perasaan Nine of Swords ini. Kamu akan dilanda ketakutan, kecemasan, mungkin takut kalau kamu jauh dari orang tersebut, kamu lepas dari orang tersebut, nanti kehidupan kamu tidak bersinar lagi misalnya. Nanti kehidupan kamu akan redup misalnya, kamu akan nggak tahu harus ngapain misalnya, gimana nanti kalau gue hidup tanpa dia misalnya, kayak gitu contohnya. Tapi ada kecemasan, ada kekhawatiran yang berlebihan, dimana kamu merasa kalau nggak ada hal itu, kalau nggak ada orang itu, gue redup nih gitu. Tapi dengan owl di sini, burung hantu di sini, intuisi kamu akan membantu kamu menyadari bahwa sinar kamu adalah di dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu gak perlu bantuan orang lain untuk menyadarinya. Intuisi kamu sendiri akan bicara pada kamu. Jadi yang saya rasakan nih 2025, intuisi kamu akan meningkat, akan menguat. Kamu akhirnya akan mendengarkan intuisi kamu. Bahwa iya ya, ngapain gue selama ini mencari inspirasi dari luar diri gue? Padahal di dalam diri gue ada sendiri sinarnya, ada sendiri apinya. Jadi akhirnya kalau kamu benar-benar sudah mendengarkan, percaya kepada intuisi kamu, Nine of Swords ini hilang secara otomatis. Karena yang selama ini kamu takutkan kan adalah kalau kamu jauh dari mereka-mereka yang selama ini kamu pikir memberikan inspirasi untuk kamu. Tapi ternyata walaupun jauh dari orang-orang tersebut, kamu justru bisa menemukan diri kamu sendiri. Jadi ini kayak pulang ke rumah energinya. Energinya Taurus nih kayak pulang ke rumah nih. Selama ini kamu mencari inspirasi dari luar, mencari api dari luar, mencari dinamika dari luar. Ternyata semuanya ada di dalam diri kamu. Dan kamu akhirnya percaya sama intuisi kamu. Itu yang paling penting. Karena kita sebagai manusia seringkali gak percaya sama intuisi kita sendiri, gak percaya sama kata hati kita sendiri. Kita bebel, kita keras kepala, kita gak ada buktinya. Gue gak sebagus yang mereka bilang, gue gak sebagus mereka, gue gak seterang mereka, gue gak apalah mereka gitu loh. Jadi itu kayak luka di dalam batin kita sendiri kan. Kita merasa tidak ini, kita merasa kurang ini gitu. Tapi di 2025 karena didorong oleh energi Nine of Swords, akhirnya kamu mendengarkan intuisi kamu bahwa kamu punya sinar sendiri di dalam diri kamu. Jadi kayak ada keterbukaan, ada kesadaran, ada pencerahan bahwa gue mau ada orang lain di sekitar gue menemani hidup gue, tapi gue gak perlu. I want, not I need gitu loh. Gue mau, tapi gue gak perlu. Gak ada juga gak apa-apa, karena gue bisa sendiri gitu. Tapi gue mau punya pasangan misalnya, tapi gue gak perlu punya pasangan. Gak ada juga gak apa-apa. Kayak gitu contohnya. Jadi kayak kamu pulang ke rumah, menyadari bahwa kamu adalah pasangan terbaik untuk diri kamu sendiri per saat ini gitu. Itu energi terbesar yang paling saya rasakan nih dengan 3 kartu ini. Kalau secara kesehatan, yang saya rasakan secara kesehatan, kamu mungkin entah jadi males makan atau jadi makan terus karena ada stres ini.
Nine of Swords ini stressful banget. Karena stres secara pikiran, secara mental kamu stres, overthinking, sampai kebawa mimpi, mimpinya juga mimpi buruk. Kamu jadi takut, khawatir, cemas karena takut kehilangan sesuatu atau seseorang. Akhirnya kan stres kan. Nah, entah kamu stress eater, kamu kalau stres makan banyak, atau kamu nggak bisa makan sama sekali. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya sih berharapnya jadi males makan, terutama kalau kalian Taurus yang badannya agak tebel gitu ya. Biasanya Taurus badannya tebel soalnya. Jadi kamu stres terus jadi nggak mau makan, lebih baik daripada makan banyak gitu kan. Karena akhirnya kan bisa kurus secara sendirinya. Tapi anyway, yang saya rasakan kamu jadi males makan atau jadi makannya terlalu banyak. Karena kamu stres jadi kamu makan terus gitu. Tapi selain daripada itu, secara fisik saya tidak merasakan kesakitan berarti gitu, enggak. Karena energi kamu Queen of Wands, ini terlepas kamu cewek atau cowok ya, energi kamu api kan. Api adalah energi yang paling fit, vitalitas tinggi. Secara fisik kamu nggak ada masalah, cuma karena ada masalah di pikiran kamu, dan pastinya itu berhubungan dengan hati kamu kan. Hati dan pikiran pasti kan kadang-kadang sering kali itu kan satu ritme gitu ya. Kalau kita banyak pikiran pasti hati kita juga banyak dak-dikduk, banyak deg-degan, banyak kesel gitu. Jadi secara mental atau emosional kamu harus perhatikan sekali tuh, jangan sampai terlalu berlebihan stresnya. Oke? So anyway, sekarang kita masuk ke sini ya. 3 kartu mengenai keuangan, karir atau pekerjaan kamu. Justice, the world, dan energi kamu sendiri nih, the Hierophant. Tadi saya bilang 3 kartu ini adalah energi yang uang banget gitu loh, kesuksesan banget, uang banget, duit gitu. Karena Justice dan the Hierophant dua-duanya adalah kartu Venus. Justice kartu Libra, the Hierophant kartu Taurus kan. Yang dua-duanya dipimpin oleh planet Venus, planet uang. Yes, Venus bukan hanya planet cinta, relasi, keindahan, bukan. Venus juga adalah planet uang. Jadi dengan 2 kartu ini mengapit kartu the world, which is ini adalah kesuksesan. Ini kartunya Saturn, kesuksesan, duit. Uang yang saya rasakan. Insya Allah diaminin dulu aja. Kamu akan bisa mengumpulkan uang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kamu mungkin bisa lebih sering menjual produk atau jasa lebih banyak daripada sebelumnya. Daripada dibandingkan 2024, 2025 mungkin kamu meningkat penjualannya misalnya. Atau ada aja orang-orang yang minta bantuan kamu untuk melakukan sesuatu yang memang sesuai keahlian kamu, kemudian membayar kamu. Pokoknya uang yang saya rasakan dengan 3 kartu ini. Dan karena ini kartunya Saturn, which is Saturn adalah planet yang disiplin, kamu juga disiplin sekali dalam mengeluarkan uang. Disiplin sekali dalam pekerjaan kamu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kamu kerja kantoran atau kerja sama orang, karena kamu disiplin, bos kamu tuh makin sayang sama kamu. Atau kamu jadi disayang sama bos kamu. Karena hasil kerja kamu pasti bagus, pasti rapih, pasti on time. Karena kamu disiplin. Jadi yang saya rasakan nih 3 kartu ini adalah kesuksesan dalam keuangan. Saya pengen jadi Taurus tahun 2025 kalau ngelihat ini. Oke? Anyway, pesannya mungkin dari 3 kartu ini, pesannya mungkin untuk Taurus, kalau memang benar terjadi ini prediksinya, uang tidak henti-hentinya masuk ke dalam kantong kamu hingga akhirnya kamu bisa menabung, tetap dalam posisi disiplin, tetap dalam energi disiplin. Jadi pada saat kamu terima uang, kamu tabung. Pada saat kamu mengeluarkannya juga kamu pikir-pikir 2-3 kali dulu sebelum membeli sesuatu. Agar supaya uangnya awet gitu. Dan ini yang saya rasakan nih, karena 3-3 major arcana ya. Uang yang mungkin kamu kumpulkan di 2025 itu bisa panjang kalau kamu disiplin dalam mengeluarkannya.
Oke? Wow. Anyway, sekarang kita masuk ke energi yang di bawah sini ya, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Ini ada King of Wands, terlepas dia cewek atau cowok. Ini Queen kan. Jadi ada Raja dan Ratu Api. Kemungkinan pasangan kamu ini. Kemudian kamu mendapatkan The Hermit dan Ten of Swords. Tapi ada kemungkinan juga apabila ini pasangan kamu, ada kemungkinan juga kamu part ways dari dia. Part ways itu berpisah dari dia, mengambil jalan masing-masing. Karena kartu selanjutnya The Hermit dan Ten of Swords. Ini energi penghabisan, ini energi isolasi. Jadi kalian berdua sama-sama mengisolasi diri kalian dari satu sama lain. Balik lagi kepada energi pertama kamu ini, energi tema besar kamu ini. Mungkin karena kehilangan dia, karena kamu lepas dari dia, ya kan? Berakhir nih jodohnya antara kamu sama dia. Karena kamu lepas dari dia, akhirnya kamu menyadari bahwa ngapain gue selama ini melihat dia sebagai King of Wands, sebagai seseorang yang berapi, bersinar, menyala. Padahal gue sendiri punya apinya, sinarnya, nyalanya, gitu loh. Jadi karena kamu kehilangan dia, akhirnya kamu justru bisa tumbuh, lahir sebagai pribadi yang menyadari sinarnya sendiri. Karena lepas dari dia, kamu justru bisa pulang ke rumah kamu, ke dalam diri kamu, menyadari kekuatan kamu sendiri. Kalau kamu masih berpasangan sama dia, kemungkinan kamu nggak sadar-sadar kalau kamu juga adalah Queen of Wands. Gitu loh. Kalau misalnya ini bukan pasangan, nggak harus pasangan karena ya. Misalnya ini bukan pasangan, misalnya ini, I don't know, orang di kantor deh. Misalnya rekan kerja kamu di kantor dia, si King of Wands ini. Kamu merasanya selama ini dia yang membimbing kamu. Kamu merasanya selama ini dia yang melindungi kamu mungkin. Dia yang selalu ada untuk mendukung kamu misalnya. Tapi ternyata dia harus pindah kerja. Atau dia mendapat tawaran pekerjaan di luar kota sehingga kalian harus pisah. Mungkin awalnya kamu akan merasa sedih bukan main, bukan kepalang sedihnya. Karena kamu merasa gak ada lagi yang mendukung kamu di kantor, gak ada lagi yang protect kamu di kantor gitu loh. Tapi dengan energi utama kamu Queen of Wands, akhirnya justru karena dia meninggalkan kamu untuk bekerja di kota lain, justru kamu malahan pulang ke rumah kamu. Pulang ke rumah gitu lah, energinya tuh pulang ke rumah kamu. Kamu justru menyadari bahwa, hey, sebenarnya gak perlu dia, gue juga bisa kok ngerjain kerjaan gue sendiri dengan baik. Menunjukkan bahwa hasil kerja gue tuh bisa sama baiknya atau jauh lebih baik bahkan daripada waktu gue dibimbing sama dia gitu. Karena energi The Hermit di sini adalah energi kita menganalisa. Ini juga energi yang detail dan disiplin dalam bekerja atau disiplin dalam menunjukkan hasil apa yang dia sedang lakukan, apa yang dia sedang garap gitu loh. Energi The Hermit ini adalah energi yang pekerja keras bisa dibilang. Eight of Pentacles masuk di dalam energi The Hermit. Eight of Pentacles kan kita melakukan sesuatu sampai kita menjadi ahlinya. Nah, The Hermit itu seperti itu. Jadi kamu makanya di energi pertama kamu kayak menyadari sesuatu di dalam diri kamu yang tadinya kamu pikir kamu gak punya. Dengan kamu mendapatkan The Hermit di sini, kamu akan menemukan bintang kamu sendiri. Ini The Hermit kan membawa lentera ya. Lentera ini di dalamnya kan ada lampu yang menyala. Jadi kayak kamu, ini dia nih lampu gue, ini dia nih bintang gue, ini dia nih sinar gue, gitu. Jadi yang saya rasa nih hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu di 2025, yes, dengan adanya Ten of Swords, dengan adanya The Hermit, mungkin kamu akan banyak kehilangan orang-orang ya, atau kehilangan mungkin komunitas, mungkin orang-orang yang selama ini kamu pikir membantu kamu, mendukung kamu, kalian sama-sama mengerjakan sesuatu bersama-sama terus, tapi tiba-tiba kamu harus part ways, kamu harus berpisah dari mereka. Tapi justru dari perpisahan itu
kamu akan terlahir menjadi seseorang yang baru gitu loh. Jadi perpisahan di sini nggak harus dalam arti kata putus terus cerai, nggak harus seperti itu, tapi jauh dari orang-orang yang selama ini kamu pikir mendukung kamu, malahan memberikan kesempatan untuk Taurus bisa balik ke rumahnya, untuk Taurus bisa lahir kembali, menyadari kekuatannya, menyadari kehebatannya, menyadari keahliannya gitu. Jadi nggak apa-apa Taurus, kalau memang di 2025 kamu harus sering kali kehilangan orang, teman, sahabat, saudara, rekan kerja, bahkan pasangan, atau orang tua, keluarga, nggak apa-apa. Karena justru dari situ, dari kehilangan itu, kamu akan menyadari kehebatannya diri kamu sendiri. Oke? Wow, anyway, ini sih, ini ya Taurus ya, yang diharapkan sekali ya. Diaminin dulu aja, tapi saya mau kasih selamat duluan. Anyway, good luck, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye Taurus.